Yang pertama, mungkin bisa dimulai dari ceritain awal mula membuka usaha ini tuh gimana, juga apa ya motivasi untuk membuka usaha ini tuh apa sih gitu. Oke, diceritain dari awal Ya, ya. boleh. Oke, pertamanya gini ya. Saya kan dulu seorang karyawan ya. Maksudnya seorang karyawan bagian SDM dulunya itu kan. Terus saya itu kan kebetulan dulu tuh kalau makan nasi catering itu kan biasa suka disimpan di ruangan kita kan, di ruangan kayak itu lebih tepatnya kan suka kalau ada nasi sisa itu suka bukan sisa sih, lebih tepatnya apa ya, ada lebih lah dikasihin ke ruangan kita. Akhirnya ada ayam tuh, ada ayam apa, si ayamnya itu ada lebih. Aku mikir di situ, ini ayam buat apa ya daripada dibuang. Kemudian kebanyakan saya akhirnya tuh sama teteh yang di rumah itu, nah kita bikinin cireng aja yuk. Sebenarnya ini tuh nggak ada niatan buat saya berwirausaha, enggak. Buat sendiri Iya, buat sendiri aja. Terus kata yang kerja di rumah saya, oh teh ini enak. Akhirnya saya coba tuh jual ke karyawan saya berapa. Saya jual pertamanya kita bikinnya itu cuma 1,5 kilo. Karena kan saya cuma iseng-iseng kan. Coba tuh dijual terus tapi saya cuma dijual ke mahasiswa juga. Terus mahasiswanya ngasih feedback yang bagus, katanya enak. Dari situ semakin banyak ya alhamdulillah sih sampai sekarang udah beberapa cabang. Ya, awalnya sih kita juga online karena saya dulu baru dua bulan resign kerja. Karena saya kan dulu pekerja, jadi selama kerja itu 2 tahun saya online. Reseller itu saya ngejualin apa, ada orang yang ngejualin lagi. Setelah reseller akhirnya kan gimana ya kalau kita udah masuk ke sana, jiwa dagang kita tuh semakin meronta-ronta, bener nggak sih? Iya. Akhirnya aku mutusin bulan Juni aku habis bulan Juni resign, Juli 2 bulan tuh sekarang udah punya 3 cabang. Berarti awal mulanya dari iseng. Betul. Tapi kan tadi kita juga sempat udah beli ya. Iya. Ini kan juga yang kita lihat apa cirengnya tuh beda dari maksudnya kayak yang lain kan ya udah cireng aja gitu. Kalau ini dikasih tepung panir. Nah, iya itu tuh berarti kan punya ciri khas tersendiri. Iya. Nah, itu tuh motivasinya apa sih kayak Nggak tahu, karena emang gini, dulu itu kan memang tepung panir kan biasa saya suka bikin chicken katsu. Nah, maksudnya kan buat bekal anak, karena saya kan emang senang masak. Buat bekal dia waktu TK tuh, bikin bekalnya chicken katsu tuh ada tepung panir lah sisa. Ini semuanya tuh dari bahan yang Sisa-sisa. tidak diduga. Karena aku tadi bikinin aja, terus dicampurin wortel kan, dicampurin wortel karena memang ada wortel 3 biji lagi. Udah kita semuanya masukin, ya jadilah kayak gitu. Kita sih udah buka di cabang musika di alhamdulillah sih di Teluk Jambe berarti? Iya, yang di Teluk Jambe. Banyak waktu itu juga anak yang kampus 2 nyaranin katanya bukan di sana. Soalnya saya belum cek lokasi itu. Iya, coba aja ke kampus. Terus gimana? Apa tuh namanya feedbacknya gitu, maksudnya udah nyobain belum tadi? Udah, enak loh. Alhamdulillah. Ada lagi? Lanjut untuk modal pertama kali yang setengah kilo itu. 60.000. Ayam setengah kilo itu 60 apa? Enggak, udah semua. Oh, udah semua. Karena kan saya cuma bikin setengah kilo, jadi modal awal itu memang cuma 60. Itu dari setengah kilo itu bisa dapat berapa pieces? Berapa ya? Kalau aku sih dulu kan sistemnya online ya, bukan per pieces. Jadi online itu per pack gitu. Jadi satu pack itu disimpan 10.000. Jadi waktu itu apa ya, dari 60.000 itu jadi 2 kali lipat. Iya. Kan kalau untuk sekarang banyak yang harusnya. Iya benar-benar. Terus untuk selanjutnya mungkin sekarang udah punya karyawan berapa sih? Terus pembagian tugasnya gimana? Termasuk yang diproduksi. Iya. Termasuk semuanya gitu. Nanti kalau yang jaga booth itu 3 orang 1 hari itu 1 Terus karyawan produksi juga 7. Soalnya kan ada bagian ayam, ada bagian masak. Iya betul. Terus
gimana sih cara buat nentuin harga produk, karena kan juga kadang tuh naik gitu, turun naik gitu turun kan gitu. harga pasar HPP ya? Iya. Biasanya kan kalau saya nggak ngitung HPP, cuman biasanya kalau HPP itu dihitung sama suami saya. Tapi untuk HPP kita dilihat dari misalnya ada sih sistemnya, jadi kita memang ada sistemnya sendiri, jadi tinggal masukin aja berapa kita belanjanya, nanti kita tinggal bagi-bagi aja. Cuma untuk lebih detailnya untuk penghitungan HPP itu suami saya nggak ngitung HPP soalnya ya kalau beres aja. Tapi kalau misalnya lagi harga pasar naik nih, kira-kira harga ini juga nggak tetap naik. Yang pernah sih harga, karena kan itu cuma aja pokoknya yang namanya harga pokok kan barang yang dibeli itu harga pokok, bukan harga pokok apa ya namanya kita kalau belanja itu kan harganya naik turun. Ada kadang ada turun, kadang ada naik. Sepintar-pintarnya kita aja lah buat ngatur. Kalau misalkan harga ayam misalnya tiba-tiba melambung tinggi dari 40 jadi 50, otomatis kan itu berapa persennya kan naik, kayak cabai apalagi kan cabai tiba-tiba naik itu kan tinggi banget. Tapi saya nggak pernah naik harganya aja pasti ada. Karena kan masalahnya kan orang-orang itu kan udah kenal harga ya sama kita harganya segitu, terus paketnya segini, jadi kalau misalnya dinaikin kadang kan kita kalau jajan tiba-tiba udah seneng sama produk ini, tiba-tiba harganya naik ya kan malah sama sih betul. saya lihat video gini Bener banget. iya makanya udah meskipun memang bahan pokoknya naik ya ngawalin aja apa yang apa namanya teh pasti aku ada sesuatu yang harganya gitu. Tapi apa gimana ya? Misal isinya dikurangin apa gimana gitu? Oh enggak, Saya berarti nggak, soalnya gini loh, kalau misalnya dalam bagian dikurangin kalau saya kepuasan pelanggan. maksudnya ibaratnya kalau kepuasan pelanggan itu saya sih ya. Dan menjaga kualitas. Nah, Bener. Untuk nextnya media promosi apa sih? Iya, media promosinya lewat apa aja sih? Platform IG atau cuma di ada TikTok sama ada TikToknya Cireng 001. Oke, siap. Untuk TikToknya Cireng 001, kalau Instagramnya Cireng 001. Terus kalau biasanya kita kalau mau buka itu alhamdulillah sih suka pakai Lalu untuk strategi, ini kan tadinya yang iseng-iseng aja bisa nyampe punya 3 cabang tuh gimana sih strateginya? Nah, sebenarnya kan saya itu bagi tugas ya. Iya. Sama suami saya. Kalau saya itu bagian produksi, fokus bagian produksi, bagian karyawan. Kalau strategi itu jadi kan memang kalau misalkan namanya usaha kalau kita semua begini, biasanya kalau kita saya semua yang pegang itu kewalahan. Kewalahan. Jadi kita bagi tugas untuk strategi di bagian produksinya. Kalau saya produksi sama bagian pengelolaan. Jadi kalau udah nyari strategi harus siap sama apa ya? Biasanya soalnya kalau dia tiba-tiba ada ide, jalanin ini gitu. Jadi langsung jalan aja. Terus kalau misalnya kunci utama, menurut ibu aja sih ini, kunci utama dalam berwirausaha itu apa sih? Mental. Yang paling pertama itu mental. Iya. Karena kalau menurut saya dulu kan kalau pas kerja itu saya tuh biasanya kalau pas kerja sakit kita sakit ya udah nggak masuk dulu. Kalau kita udah wirausaha kayak gini, tapi ada banyak yang kita pikirin gitu. Masalahnya kita kan harus menghidupi banyak orang lain. Nah, kalau misalkan kita nggak jualan, bagaimana ada pemasukan buat kita terus bagaimana karyawan saya gitu sih lebih. Jadi tanggung jawabnya itu lebih besar. Gitu. Terus apa ya konsisten. Sebenarnya konsisten. Kalau misalkan emang dulu saya kan awalnya cuma iseng-iseng, tapi pas apa namanya pas sebelumnya emang kan masukin ke kafe-kafe sempat berhenti, terus mulai lagi berhenti lagi karena waktu yang apa namanya kurang banyak lah waktunya. Jadi udah dari situ berhenti. Kayaknya kita mikir begitu kalau misalkan saya masih jadi pekerja, kayaknya usaha saya nggak bakal Karena nyambi-nyambi ke fokus iya, ke satu. fokus
sih tantangannya ada karyawan. Kayak misalnya kayak apa ya, punya khawatiran tersendiri kayak pas lagi produksi tadi tiba-tiba ada kecelakaan. Nah itu beratnya itu maksudnya kayak kita tuh ngurus karya tuh kayak ngurus anak sendiri. Ngomong-ngomong masalah wirausaha tuh emang harus nyiapin mental dan segala macamnya pasti. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir juga ya. Apa sih pesan-pesan buat generasi muda buat berani untuk membuka usaha? Intinya kalau misalkan kita mau berwirausaha, kita yang pertama itu mentalnya itu kita harus siap, karena banyaknya pesaing kadang kalau misalkan jualan kita lagi turun, terus lihat kalau sebelah rame, jadi biarin aja. Maksudnya jangan sampai gimana ya, kita insya Allah ada aja rezekinya. Jadi kalau misalkan kalau buat kalian gitu ya yang mau berwirausaha, kalau misalkan emang udah usahanya udah mantap, udah kuat, udah cocok, jalani aja. Kalau kita ngejalanin secara konsisten, insya Allah usaha kita terus apa namanya dijalanin aja terus, tapi secara konsisten. Jangan apa ya, Jangan luputan. istirahat boleh tapi jangan. Oh iya, betul. Aku dulu gitu, istirahat boleh tapi berhenti jangan. Jadi begitu istirahat 1 bulan 2 bulan naik lagi, udah 1 bulan naik lagi, sampai. Tapi kalau misalkan udah punya coba kayak gini, kita harus Nggak bisa, iya betul. Kan pasti banyak banyaknya. ya. Jadi ibaratnya ada yang bikin kita semangat itu melihat karyawan kita bekerja dengan itu semangat sendiri. Karyawan aja semangat gitu ya. Ya pokoknya apa ya, kesannya kalau misalkan mau berusaha itu kita harus mempunyai mental yang kuat. Terus apa ya, kalau misalkan usahanya lagi jangan sedih lah ya, nanti juga lihat namanya. Kalau misalkan omset kita di hari ini turun, yakin aja gitu, maksudnya besok kita kita tuh bakal naik. Kita kan itu soalnya saya mengalami hari ini turun, besok kita nggak tahu omset itu berapa. Tapi dalam 1 bulan itu apa namanya, bisa nutupin lah untuk gaji karyawan dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu udah berkenan di wawancara. Kita dadah dulu ke kamera. Terima kasih.